besar, dan juga akan melakukan beberapa meeting juga di sana untuk memutuskan kita berpartner dengan label yang mana gitu. Jadi memang sebenarnya di Maret nanti kita lebih spesifik lebih spesifik untuk ngomongin timeline. Kira-kira kapan mulai rekaman, kapan rilis, biaya rekamannya berapa, dan lain. Jadi memang lebih ke situ nanti. Lihat siapa yang orang yang membawa ke sana, artinya kan setidaknya tidak gampang masuk ke negara itu. Siapa yang mendukung untuk bisa masuk ke sana? Sebenarnya karena kita 3 tahun bolak-balik selain untuk membabat hutan ya, maksudnya kita mencoba gimana caranya bisa menembus atau mendapatkan networking yang memang benar gitu, maksudnya bisa membawa kita ke tujuan kita gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin siapa ya, memang kita kemarin berusaha untuk ya bolak-balik di Amerika itu, memang kita mencari jalan itu, dan alhamdulillah kita menemukan dan bertemu langsung dengan AR Worldwide itu, dan kita bisa berkomunikasi langsung, dan nanti kita akan main di acaranya mereka yang bernama Miss Expo yang sudah dijalani selama 25 tahun. Ini tahun ke-25, jadi sangat buat mereka ini juga sangat memorable juga karena sudah tahun ke-25 dan banyak sekali musisi dunia yang lahir dari acara itu. Jadi mudah-mudahan The Massive bisa juga menjadi salah satu band yang besar dan karyanya bisa mendunia. Proses lamanya bisa akhirnya mendapatkan bisa dapat link networking lagi. Sebenarnya kita pernah hampir ditawari itu di 2017, 8 tahun yang lalu, tapi saat itu kita belum terlalu fokus di situ juga, dan memang ternyata tidak murah juga untuk bisa mendapatkan networking itu. Jadi saat itu ya, tapi akhirnya dengan keyakinan kita dengan persiapan yang matang juga, kita jadi akhirnya kita bisa mendapatkan networking itu. Dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa lebih spesifik untuk ngomongin akan berpartner dengan siapa nanti di sana. Mulai kalau buat Mas Pura juga saya kan mulai tahun depan itu ada kesulitan sendiri nggak sih untuk menulisnya, terus bagaimana cara idenya, nyari idenya gitu? Ya sebenarnya kan kalau hampir sama ya, kalau kita membuat lagu berbahasa Indonesia atau Inggris itu pasti kan bagaimana caranya kita bisa menumpahkan perasaan yang kita rasakan ke lagu. Jadi kita juga tidak tiba-tiba ngebahas hal yang berat-berat. Jadi memang lagu-lagu The Massive yang nanti bahasa Inggris juga sebenarnya lagu-lagu yang mungkin temanya juga pernah kita tulis seperti kalau kita bilang bahasa Indonesia gitu. Jadi memang keseharian, tentang cinta, tentang hubungan kita sama kehidupan, sama Tuhan gitu. Jadi masih sekitar itu sih liriknya gitu. Ada refleksi dari musisi luar negeri gitu kan, melihat pasarnya sekarang udah global gitu, gimana? Nah, itulah kenapa kita nanti harus ada songwriting camp di sana, karena itu kita akan memasak aransemen seperti apa, bagaimana bisa relevan dengan musik internasional. Karena kan memang nanti kita akan diproduksi sama produser dari sana ya. Tapi akan mempertahankan ciri khas The Massive sendiri atau akan Pasti. Mungkin tadi kan udah agak di-spill sedikit ya. Itu kan nyanyinya Rian juga nggak berubah, dengan merdu, masih dengan mendalami dengan lirik yang dalam gitu. Jadi ya kita berusaha untuk jadi The Massive aja gitu. Ya, ada bawain lagu orang nggak nanti? Ada lagu sendiri aja. Mas Rian, nanti aktif di Los Angeles, buat nasib di Indonesia gimana? Manggung juga kah di Indonesia atau vakum dulu untuk berapa tahun di Indonesia gitu? Karena kan kita memang persiapannya kan panjang, jadi kalau di Indonesia kita masih tetap di tahun ini masih fokus manggung di Indonesia, tapi mungkin akan diselingi dengan rekaman di sana. Jadi mungkin
pertengahan tahun atau akhir tahun kita akan bolak-balik ke LA untuk rekaman untuk produksi lagu di Dan album. lagu yang diproduksi juga fokus ke yang bahasa Inggris tadi ya? Yes. Bahasa Indonesia di... Kalau bahasa Indonesia hanya di Indonesia aja. Jadi emang kita fokus untuk merekam lagu-lagu berbahasa Inggris. namanya di mananya tempat-tempat Nanti kita kebetulan nanti pas Maret nanti, jadi kita akan bikin rencana kira-kira rekamannya di mana, budgetnya berapa, yang produserin siapa nanti yang cocok untuk lagu-lagu yang kita buat. Jadi mungkin bisa jadi satu lagu beda produser, mungkin lagu ini cocoknya sama produser ini, lagu ini sama produser ini gitu. Nanti ya itu proses yang dilakukan mungkin setelah lama jadi. Tapi Mas Rian, maksudnya les bahasa Inggris itu nih, Ya pasti ketika kita Udah berapa lama? ya, bahasa Inggris kan juga penting. Maksudnya kalau kita bikin lagu itu mungkin grammar nggak terlalu benar gitu, karena kalau lirik lagu kadang suka ada bahasa-bahasa tipis yang slang ya. Tapi pronunciation, bagaimana kita menyebut kata yang benar itu kan penting gitu. Jadi ya aku belajar sama bule langsung. Udah berapa lama belajar bahasa Inggris? 2 bulan terakhir. Oh, berarti seluruh personil ya? Sementara masih Rian dulu, karena kan aku banyak ngomong ya. ya sorry mengulang pertanyaan kita tahu sejak kapan lu mulai tentang pindah ke Segal, ada kan tentunya kan perdebatan perlu pasti terjadi